Podcast. First of all, my name is Queen Wilkis, and today we will discuss a topic that may sound heavy. That is the issue of hukum pendidikan. Exactly. Education law might sound too heavy, but in reality it shapes how we learn. Nah, tapi santai aja ya, and I hope you don't get bored. You can lay down but don't sleep, okay? So, as you can see, I'm here with my co-host, that is Dini Aminarti Hasan. And kita punya dua tamu nih yang bakal kita undang untuk ngajak diskusi ya. Today we're gonna talk about Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional alias Undang-Undang Sistemnas 2003. Nah, lewat undang-undang ini kita bisa lihat seberapa siap sih negara menjamin pendidikan yang adil bagi seluruh warganya. Oke, jadi siap-siap ya, karena habis ini bakal banyak banget nih insight yang menarik. So, ini juga nyambung banget nih dengan kita yang sebagai mahasiswa yang tentunya masih menempuh pendidikan ya. So, I hope you guys can listen with carefully and I hope you can get what I mean in this podcast. Oke, kalau kita lihat lebih luas ternyata pendidikan itu bukan cuma sekolah ya, tapi juga soal masa depan bangsa, daya saing global, bahkan sampai ekonomi negara. Jadi sebenarnya topik ini tuh deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. So, langsung aja ya kita tanya ke tamu-tamu kita nih. Nah, jadi Undang-Undang Sisdiknas adalah payung hukum utama pendidikan di Indonesia. Isinya tuh mengatur hak warga negara, kewajiban pemerintah, sampai bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Tapi masalahnya, implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai harapan. Jadi ternyata Undang-Undang Sidiknas itu payung hukum utama pendidikan ya. Nah, kita geser nih ke Kak Ica. Menurut Kak Ica, mengapa Undang-Undang Sidiknas 2003 ini penting sih? Undang-Undang Sisdiknas itu penting karena menjadi payung hukum utama pendidikan di Indonesia. Semua kebijakan pendidikan mulai dari hak dan kewajiban warga negara, peran pemerintah, kurikulum, pendanaan, sampai bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dasarnya ada di sini semua nih. So, without this law, our education system will have a clear direction. Nah, selain itu, undang-undang ini juga memastikan pendidikan diakui sebagai hak setiap warga negara. Jadi, bukan cuma hak orang yang mampu secara ekonomi saja. In other words, it's the government responsibility to make sure everyone has access to a decent education. So, kalau kita lagi bicara pentingnya Undang-Undang Sisdiknas ini, sebenarnya kita lagi ngebahas masa depan bangsa. Wow, that's super interesting. So the National Education System Law is basically like the foundation of our education system ya. Tapi tentu aja ya, di dalamnya tuh ada banyak pasal dan nggak semuanya tuh berjalan mulus. Nah, biasanya yang jadi sorotan publik itu justru pasal-pasal tertentu yang dampaknya langsung terasa di masyarakat. Nah, ada juga nih menurut Darman Imtiaz dan Abdul Mutahar ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang banyak paling mendapat sorotan berbagai titik dari pasal-pasal lainnya. Karena dalam implementasinya melahirkan sejumlah persoalan-persoalan baru yang krusial ya. Jadi kalau boleh tahu nih pasal apa aja sih yang paling sering diperdebatkan? Seingat saya sih, kalau menurut Darmaning Tias dan Abdul Mutahar itu ada 10 sih. Nah, ada pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan, pasal 57 sampai 59 tentang evaluasi pendidikan, pasal 49 tentang pengalokasian dana pendidikan, pasal 50 tentang pengelolaan pendidikan, pasal 34 tentang wajib belajar, pasal 65 tentang penyelenggaraan pendidikan dan lembaga negara lain, pasal 12 tentang peserta didik, dan pasal 13 tentang jalur pendidikan, pasal 30 tentang pendidikan keagamaan, dan pasal 60 tentang akreditasi. Kalau dipikir-pikir 10 pasal ini tuh mencerminkan kompleksitas dunia pendidikan kita ya, dari mulai soal dana, soal manajemen, bahkan sampai pendidikan keagamaan. Jadi nggak heran kalau sering jadi bahan perdebatan di publik. Tapi yang paling sering diperdebatin itu apa sih? Nah, ada 3. Pertama, soal pendidikan formal, non-formal, dan informal.
terutama pengakuan hasil belajar non formal. Misalnya gini, banyak anak muda sekarang yang ikut kursus coding atau desain grafis, tetapi jasanya sering gak diakui kalau daftar kerja formal. Padahal kan skill mereka jelas bisa bersaing. Nah, inilah bukti nyata kenapa pasal pengakuan hasil belajar non formal masih belum maksimal. Yang kedua soal PAUD dan pentingnya akreditasi. Dan yang ketiga tentang pendidikan keagamaan dan kedinasan. Oke, jadi ternyata bukan cuma soal sekolah formal aja ya, tapi juga PAUD, pendidikan agama, sampai yang non formal pun ikut diatur. Wah, kalau gitu dampaknya pasti luas banget nih. Menarik juga ya. Jadi pasal-pasal ini sebenarnya bagus, tapi ketika diimplementasikan konsekuensinya banyak juga ya. Nah, betul tuh. Misalnya pengakuan hasil non-formal secara konsep bagus, tapi proses akreditasi dan standarnya masih lemah. Akhirnya lulusan non-formal sering dipandang sebelah mata. Nah, ini menarik banget karena di satu sisi undang-undang udah ngasih pengakuan, tapi di sisi lain prakteknya masih banyak yang harus diberesin. Kayaknya ini nih yang bikin sering jadi perdebatannya ya. Oke, kalau gitu kita beralih ke topik yang lebih kontroversial ya. Oke, kalau kita dengar penjelasan tadi, jelas ya kalau ada pasal-pasal penting yang sebenarnya tujuannya itu baik, tapi prakteknya itu belum maksimal. Nah, selain soal teknis pelaksanaan, ada juga nih pasal lain yang justru sering jadi bahan perdebatan besar, bahkan sampai menimbulkan kontroversi di masyarakat ya. Iya nih, so kami pengen tahu dong pasal mana aja sih yang menurut kalian paling sering diperdebatkan, bahkan sampai sampai dianggap perlu direvisi nih. Pertama, pasal 49 tentang anggaran pendidikan 20%. Secara konsepsi keren banget, karena negara diwajibkan nyediain dana yang besar buat pendidikan. Tapi kadang di lapangan suka nggak jelas tuh duitnya dipakai buat apa. Fasilitas sekolah masih ada yang rusak, guru kurang pelatihan, padahal kan anggarannya harusnya ada. Nah, wajar kalau masyarakat curiga, sebenarnya 20% itu beneran dipakai buat pendidikan gak sih? Data dari Kemendikbud 2022 masih ada lebih dari 24.000 sekolah dasar yang kondisi bangunannya masih rusak ringan maupun berat. Jadi walau ada 20% anggaran pendidikan, realitanya belum semua sekolah merasakan perbaikan fasilitas. Kedua, pasal 50 soal RSBI atau SBI, dulu katanya buat sekolah unggulan biar bersaing global, tapi ujung-ujungnya diskriminatif, cuma anak dari keluarga mampu yang bisa masuk. Makanya MK membatalkan pasal itu karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Aku masih ingat dulu, sempat heboh banget tuh, banyak orang tua yang merasa kalau anaknya nggak bisa masuk RSBI itu kayak kelas 2. Padahal harusnya semua sekolah punya kualitas yang sama, bukan dibedain berdasarkan laba. Terus ada pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan. Nah, ini yang bikin rame juga, soalnya orang khawatir sekolah bakal jadi terlalu komersial, kayak bisnis aja gitu, padahal kan pendidikan harusnya layanan publik. Nah, terakhir ada pasal 57 sampai 59 tentang evaluasi pendidikan. Di atas kertas sih bagus, tapi prakteknya sering cuma formalitas, sekedar laporan doang, belum jadi cara beneran buat ningkatin kualitas belajar. Kalau kita rangkum ya, ternyata banyak pasal yang nyata itu bagus banget, tapi pas dari itu justru bikin masalah baru. Ada yang soal anggaran, bikin diskriminasi, sampai ada juga yang terkesan terlalu komersial. Nah, dari semua pasal itu pasti ada dong yang menurut kalian tuh paling mendesak ya buat segera direvisi. Setuju tuh. Jadi kalau misalnya kalian dikasih kesempatan nih revisi satu pasal sekarang juga, kira-kira pasal mana nih yang paling penting untuk direvisi duluan? Saya pilih pasal 49 tentang anggaran, karena tanpa dana yang jelas dan transparan, pasal-pasal lain juga sulit berjalan. Nah, aku sepakat sih soal anggaran, tapi menurutku pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan juga mendesak. Soalnya kalau sekolah terlalu komersial, yang dirugikan justru masyarakat luas. Menarik ya. Kalau aku pribadi mungkin bakal fokus ke pasal 50 tentang RSBI atau SBI.
karena telah menimbulkan persoalan sosial baru nih, karena telah menutup akses masyarakat secara umum terhadap pelayanan pendidikan. Nah, ini tuh juga telah menciptakan kastanisasi sekolah menjadi beberapa kasta. Dan tentu aja dampaknya tuh langsung terasa ke siswa. Jelas banget nih menimbulkan ketidakadilan. Wah, berarti masing-masing punya prioritas sendiri ya. Tapi kalau dipikir-pikir nih, ketiga pasal itu saling nyambung juga sih. Jadi nggak bisa dong direvisi setengah-setengah. Harus ada pembenahan menyeluruhnya juga dong. Betul banget nih Kubi, revisi itu emang nggak bisa setengah-setengah. Dan yang lebih penting, setiap pasal itu pasti punya konsekuensi langsung ya ke masyarakat. Iya, betul banget. Misalnya pasal tentang RSBI SBI tadi kan bukan cuma aturan di atas kertas doang, tapi harus benar-benar berdampak ke akses siswa di lapangan. Oke, kalau gitu kita coba lihat dampaknya ya di lapangan. RSBI tadi sempat disebut, jelas banget ya diskriminasi aksesnya. Betul, sekolah unggulan justru memperlebar kesenjangan. Anak dari keluarga kaya bisa masuk, yang lainnya sulit. Implementasi dari ayat 3 pasal 50 dalam bentuk RSBI atau SBI juga bertentangan dengan ayat 1 pasal 5 Undang-Undang Sisdiknas yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, serta pasal 1 ayat 11 tentang pelayanan pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Iya, sementara itu yang bisa bersekolah di RSBI atau SBI hanya golongan tertentu dan mampu karena biayanya mahal. Nah iya, padahal kan tujuan awalnya tuh untuk meningkatkan kualitas. Tapi kalau jadinya eksklusif justru merugikan sebagian besar siswa ya. Lalu soal anggaran 20% nih, di kota mungkin terasa ya. Tapi gimana nih di daerah 3T? Banyak sekolah di daerah 3T masih kekurangan fasilitas. Jadi, meskipun ada aturan 20% anggaran, realisasinya belum merata. Disinilah peran pemerintah daerah jadi penting. Bener banget, saya pernah dengar juga nih, ada sekolah di daerah yang masih kekurangan meja, kursi, bahkan atapnya bocor ya. Jadi kebayangkan, walaupun dananya besar, kalau distribusinya nggak adil ya tetap aja timpang. Dan jangan lupa juga soal akses teknologi. Pandemi kemarin jadi bukti nih, di kota besar anak-anak bisa belajar online, tapi di banyak daerah sinyal aja susah. Jadi meskipun ada aturan bagus, realitanya nggak semua orang bisa merasakan hal yang sama ya. Oke, kalau kita bicara soal mutu guru nih, siapa sih yang seharusnya paling bertanggung jawab? Pemerintah pusat atau daerah? Nah, saya rasa pusat karena standar nasional harus dijaga. Tapi menurutku daerah, mereka yang tahu kondisi lokal. Kalau semuanya dari pusat, seringkali kebijakan nggak sesuai kebutuhan daerah. Jadi ini kayak tarik ulur ya, pusat punya standar, daerah punya kebutuhan. Dua-duanya tuh penting, tinggal gimana kita nyari titik tengahnya. Wah, ini debat seru sih kalau kita bandingin dengan negara lain ya, misalnya Finlandia. Pemerintah pusatnya tuh kan ngatur standar kurikulum, tapi sekolah dan daerahnya tuh punya keleluasaan buat menyesuaikan metode belajar. Nah, itu yang bikin pendidikan mereka fleksibel tapi tetap berkualitas. Nah, mungkin Indonesia tuh bisa belajar dari situ. Mungkin solusinya harus kombinasi. Pusat jaga standar, daerah menyesuaikan. Nah, menarik juga ya, perdebatan seperti ini nih yang menunjukkan betapa kompleksnya sistem pendidikan kita. Betul banget nih Kubi. Nah, dari tadi kita udah membahas ya, mulai dari pasal penting, kontroversi, sampai dampaknya di lapangan. Nah, sebelum kita benar-benar akhiri sesi ini, rasanya kurang lengkap ya kalau kita nggak kasih sedikit rekomendasi praktis buat perbaikan pendidikan kita ke depannya. Bener banget nih, biar obrolan kita nggak cuma sampai dikritik, tapi ada solusi juga. Jadi menurut kakak-kakak nih, apa sih hal yang paling penting yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan kita? Pertama, pastikan anggaran pendidikan transparan dan tepat sasaran. Jangan cuma berhenti di angka 20% di APBN dan APBD. Tapi harus jelas dialokasikan kemana saja. Kalau transparan, masyarakat juga bisa mengawasi penggunaannya.
Kedua, berikan perhatian lebih pada pemerataan akses di daerah 3T. Karena faktanya masih banyak sekolah di pelosok yang kekurangan guru, fasilitas, bahkan akses internet. Kalau ini dibiarkan, kesenjangan pendidikan kita makin lebar. Ketiga, reformasi kurikulum dan evaluasi harus menyesuaikan perkembangan zaman. Jangan sampai anak-anak kita belajar materi yang sudah ketinggalan jauh. Evaluasi jangan cuma formalitas, tapi harus benar-benar bisa mengukur kompetensi secara menyeluruh. Nah, selain itu, perlu juga memperhatikan kesejahteraan guru. Karena guru kan ujung tombak pendidikan. Kalau gurunya masih sibuk mikirin ekonomi keluarga, gimana mau maksimal ngajarnya? Jadi, sistem insentif dan pelatihan harus lebih diperkuat. Dan jangan lupa juga, revisi undang-undang itu seharusnya melibatkan suara generasi muda. Karena kitalah yang sekarang jadi pelaku pendidikan. Dan di masa depan jadi penerus bangsa. Jadi suara mahasiswa, pelajar, bahkan komunitas belajar alternatif perlu didengar. Nah, dari obrolan kita hari ini jelas banget kalau undang-undang Sisdiknas itu bukan cuma soal aturan hukum di atas kertas, tapi benar-benar menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari soal anggaran, akses pendidikan, sampai kualitas guru. Nah, iya nih, dari paparan di atas juga, untuk memecahkan berbagai persoalan pendidikan akibat beda penafsiran pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kita juga ada beberapa solusi alternatif nih. Oke, yang pertama, membuka forum dialog dengan semua komunitas masyarakat seperti praktisi, akademisi, LSM, politisi, birokrasi, swasta, dan tokoh masyarakat ulama. Lalu, segera memperbaiki dan mengganti pasal-pasal yang tidak relevan sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian menambah pasal-pasal baru yang belum terakomodir dalam undang-undang agar undang-undang ini bisa selaras dengan dinamika, bisa dengan mengarahkan revisi secara berkala. Dan yang terakhir, mengevaluasi, mengontrol, dan memperbaiki regulasi turunan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara bersamaan dan terus-menerus. Nah, terima kasih juga nih para pendengar yang mendengarkan video. Meskipun saya tahu ini bicara dengan skip videonya. Kalau dari itu, I hope this podcast can be useful for all of us and better understand everything else we just discussed. So that's all. Thank you for Ica, and Miss Dini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah setia mendengarkan sampai akhir. Meskipun saya tahu nih, pasti ada kan di antara kalian yang skip videonya. Terlepas dari itu, I hope this podcast can be useful for all of us and you can better understand the education laws we just discussed. So that's all. Thank you for Kak Ica and Miss Amel. And thank you for all of you guys. And see you next time. Sudah gambar. Amin.